Selamat siang. Perkenalkan, saya Margareta Hayati, mahasiswa Universitas Terbuka UPBJJ Kupang, Pokjar, Manggarai Barat. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan praktikum tentang ciri-ciri makhluk hidup. Tujuan dilakukannya praktikum ini adalah untuk mengamati ciri-ciri makhluk hidup yang ada di lingkungan sekitar. Alat dan bahan yang saya gunakan adalah alat tulis, lembar pengamatan, dan lingkungan sekitar. Langkah kerjanya adalah yang pertama, temukan 10 jenis makhluk hidup yang ada di lingkungan sekitar tempat tinggal. Dan berikut ini adalah hasil temuan saya terhadap makhluk hidup yang ada di sekitar tempat tinggal saya. Yang pertama, hewan. Ada ayam, bebek, kucing, anjing, dan juga sapi. Sedangkan tumbuhannya ada pohon pepaya, pohon pisang, tanaman tebu, tanaman cabai, dan juga tumbuhan putri malu. Dan langkah kerja yang kedua adalah mencatat ke-10 jenis makhluk hidup ke dalam lembar pengamatan. Dan langkah kerja yang ketiga adalah mengamati ciri-ciri makhluk hidup yang sudah dicatat pada lembar pengamatan tadi. Dan berikut ini adalah ciri-ciri makhluk hidup yang saya temukan di lingkungan tempat tinggal saya. Yang pertama, bergerak. Hewan dan tumbuhan memiliki ciri bergerak dengan menggunakan alat geraknya, seperti kaki dan sayap. Sedangkan pada tumbuhan, dia bergerak karena adanya rangsangan, baik itu rangsangan dari cahaya matahari, berupa sentuhan, maupun air. Seperti pada gambar berikut, sapi, kucing, dan anjing bergerak menggunakan kakinya. Sedangkan ayam bergerak menggunakan kaki dan juga sayapnya. Sedangkan pada tumbuhan, dia akan bergerak mengikuti cahaya matahari dan juga dia akan bergerak karena ada sentuhan, seperti pada tumbuhan berikut. Sedangkan ciri yang kedua adalah bernapas. Hewan dan tumbuhan memiliki ciri bernapas. Hewan bernapas menggunakan alat pernapasannya seperti paru-paru dan pundi-pundi udara. Sedangkan pada tumbuhan, dia bernapas menggunakan alat pernapasan berupa stomata dan lentisel. Seperti pada gambar berikut, sapi bernapas menggunakan paru-paru, sedangkan pohon pisang bernapas menggunakan alat pernapasannya yaitu berupa stomata dan lentisel. Dan ciri yang ketiga adalah makan. Hewan dan tumbuhan membutuhkan makanan untuk dapat bertahan hidup.
Hewan ada yang pemakan daging, pemakan tumbuhan, dan juga pemakan biji-bijian. Sedangkan tumbuhan, dia memakan unsur hara di dalam tanah dan juga membutuhkan air. Seperti pada gambar berikut, hewan tuh pemakan rumput, sedangkan tumbuhan pisang dia membutuhkan air dan juga mendapatkan makanan dari dalam tanah berupa unsur hara. Yang ciri yang keempat adalah tumbuh. Hewan dan tumbuhan mengalami pertumbuhan. Hewan dan tumbuhan yang pada mulanya kecil akan tumbuh menjadi lebih besar, lebih tinggi, dan menjadi dewasa. Seperti pada gambar berikut, kucing, dia tumbuh dari kucing anak dan akan menjadi kucing dewasa. Sedangkan pada pohon pisang, yang mulanya pohon pisangnya kecil, lama-kelamaan dia akan tumbuh besar dan menjadi tinggi. Ciri yang kelima adalah berkembang biak. Hewan dan tumbuhan itu mengalami perkembangbiakan. Ada hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur, dan ada juga hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan atau beranak. Seperti ayam dan bebek berkembang biak dengan cara bertelur, sedangkan sapi, kucing, dan juga anjing berkembang biak dengan cara beranak atau melahirkan. Sedangkan pada tumbuhan itu berkembang biak dengan cara vegetatif dan generatif. Perkembangbiakan secara vegetatif itu adalah perkembangbiakan tanpa adanya proses fertilisasi atau penyerbukan. Sedangkan perkembangbiakan secara generatif itu adalah perkembangbiakan dengan adanya proses fertilisasi atau penyerbukan. Seperti contoh, pohon pisang dan tebu berkembang biak dengan cara vegetatif alami atau tunas. Saya akan melakukan praktikum tentang gerak pada tumbuhan. Tujuan dilakukannya praktikum ini adalah yang pertama untuk mengamati gerak seismonasti dan niktinasti, dan yang kedua untuk mengamati gerak geotropisme pada tumbuhan. Alat dan bahan yang saya gunakan adalah yang pertama untuk gerak seismonasti dan niktinasti. Alat dan bahan yang digunakan adalah tumbuhan putri malu, kotak kardus warna hitam, jam tangan, alat tulis, dan penggaris. Sedangkan untuk gerak geotropisme, alat dan bahan yang saya gunakan adalah 2 pot ukuran kecil, tanah yang subur secukupnya, biji kacang merah secukupnya, dan air secukupnya. Langkah kerjanya adalah yang pertama untuk gerak seismonasti dan niktinasti, yaitu
Sediakan 2 pot tanaman putri malu. Sebaiknya tanaman putri malu ini dipindahkan ke dalam pot beberapa hari sebelum dilakukannya praktikum. Pengamatan yang pertama dilakukan untuk gerak seismonasti. Putri malu diletakkan di atas meja, kemudian lakukan pengamatan dengan sentuhan halus, sentuhan sedang, dan sentuhan kasar. Dan berikut ini adalah hasil pengamatan saya terhadap sentuhan halus pada daun putri malu. Pada pengamatan yang pertama itu saya akan melakukan pengamatan terhadap gerakan seismonasti pada tumbuhan putri malu. Yang pertama dengan sentuhan halus. Berdasarkan hasil pengamatan yang saya lakukan pada sentuhan halus pada daun putri malu ini, di mana dengan sentuhan halus daun putri malu akan menutup dengan lambat. Bahkan ada daun yang hanya sebagian saja menutup. Kemudian yang berikut dilakukan dengan sentuhan sedang. Yang ketiga, sentuhan kasar. Dari hasil pengamatan pada sentuhan sedang ini, daun putri malunya menutup dengan cepat. Sedangkan pada sentuhan kasar, dari hasil pengamatannya terhadap sentuhan kasar ini, yang ketiga, daun putri malunya menutup dengan cepat. Bahkan tanaman putri malu yang dalam satu pot itu semua daunnya menutup. Setelah melakukan pengamatan pada gerak seismonasti, sekarang saya akan melakukan pengamatan pada gerak niktinasti pada tumbuhan putri malu, di mana alat dan bahan yang saya gunakan tadi yaitu 2 buah pot tanaman putri malu. 1 pot tanaman putri malu yang saya beri label A saya letakkan di tempat yang terang. Sedangkan pot yang kedua yang diberi label B saya letakkan di atas meja dan ditutupi dengan kotak karton yang diberi cat warna hitam dan ditutup selama 30 menit. Dari hasil pengamatan pada gerak niktinasti ini, di mana pot A, hasil pengamatan gerak niktinasti pada tanaman pot A. Tanaman putri malunya tetap segar, daunnya tidak mengatup. Yang saya letakkan di tempat terang, hasilnya daunnya tetap terbuka seperti semula. Sedangkan tanaman putri malu pada pot B yang saya tutup dengan karton warna hitam, dan hasil pengamatan gerak niktinasti pada tanaman pot B selama setengah jam. Hasilnya tanaman putri malu menutup atau mengatup semua. Yang berikut adalah gerak geotropisme negatif. Alat dan bahan yang digunakan tadi yaitu 2 buah pot
tanaman kacang merah. Di sini saya sudah mendapatkan 2 buah pot tanaman kacang merah yang saya sudah tanam selama 1 minggu sesuai dengan buku petunjuknya. Karena di buku petunjuknya bahwa tumbuhan kacang merah ditanam 1 minggu sebelum dilakukannya praktikum. Pada praktikum tentang pengamatan gerakan tropisme pada tumbuhan, saya sudah mendapatkan 2 pot tanaman kacang merah yang saya sudah tanam selama 1 minggu, dan kedua pot ini saya akan beri label A dan label B. Untuk pot yang diberi label A saya letakkan secara vertikal, sedangkan untuk pot yang saya beri label B saya letakkan secara horizontal. Dan saya akan melakukan pengamatan terhadap gerakan tropisme pada tanaman kacang merah ini setiap hari untuk melihat perubahan apa yang terjadi pada kedua tanaman ini. Hasil pengamatan hari pertama pada gerak geotropisme negatif pada tumbuhan kacang merah, di mana pada tumbuhan kacang merah pada pot A tumbuhannya tetap tegak lurus, sementara yang di pot B yang diletakkan secara horizontal, daun tumbuhannya mengarah ke atas, sementara batangnya bengkok. Berdasarkan hasil pengamatan saya selama beberapa hari terhadap tanaman kacang merah yang saya letakkan secara vertikal dan secara horizontal, di mana pada pot A yang saya letakkan secara vertikal, tanaman kacang merahnya tumbuh tegak lurus, batangnya tegak lurus ke atas, sedangkan pada tanaman pot B yang saya letakkan secara horizontal, batang tanaman kacang merah itu bengkok dan daunnya menghadap ke atas, menghadap cahaya matahari. Demikian hasil praktikum saya terhadap gerak pada tumbuhan.